ingin balik ke Mawar sampai udah keluarin foto-foto pernikahan atau foto-foto rumah tangga sama Mawar yang dulu bang gitu. Sekarang gimana bang update rumah tangganya Inara dengan Insan bang? Ya update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu. Ya kan mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insan, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Pak, dari kuasa hukumnya Insan kan bilang mungkin bang sama Insan bang sudah ada talak atau dilepas mungkin Inaranya sama Insan. Sejauh ini sih belum, karena kalau toh ada hal yang sifatnya talak, tentu kami pasti tahu seperti itu. Pak, dari kuasa hukum Insan kan menyatakan Inara sama Insan sudah pisah rumah. Sejak kapan sih Pak mungkin hal itu? Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Bang, kalau nggak salah dari pengacara Insanul bilang Insanul dikasih waktu sama Inara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum puasa gitu, benar nggak sih bang, dan seperti apa gitu? Nah ini kalau udah bicara ke Insanul, saya kadang kurang update nih kebenarannya seperti itu. Bang, berarti statusnya masih digantung ya bang? Inara ini sama Insanul bang, dicerai enggak, terus dipertahankan juga udah enggak? Ya, jadi dibilang menggantung sih enggak juga ya. Ya mereka juga pasti masih berkomunikasi, mereka juga satu dua sekali masih ketemu. Cuma tidak semesra yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember, seperti itu. Sudah mulai, apalagi masuk Januari, sudah saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri, seperti itu. Bang, Inara ada sakit hati nggak sih bang, kayak manis pak, habis manis pak dibuang nih bang, terus Insanul balik lagi ke istri pertama? Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap, dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada, karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali, itu haknya dia untuk kembali gitu. Jadi intinya Inara pun siap. Tapi Inara sendiri mau mempertahankan atau mau melepas bang? Nah itu saya Inara bila keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah seperti itu. Bang, banyak yang bilang juga ini akal-akalan biar nggak kena masalah hukum nih bang nih. Gimana bang tanggapannya bang? Masalah hukum apa? Masalah hukum Laporan Mawar. yang laporan Perizinan bang, perizinan. Ya sebetulnya sih kita berasumsi sih sah-sah aja ya. Orang berpikir apakah ini menjadi akal-akalan, ini akal bulus aja nih kan begitu kan, ataukah ini memang fakta ya kan. Memang kami pun juga tidak melihat kedua-duanya seperti itu. Nah kami yang saat ini menjalankan konsisten bahwa kami yakin ya kan yang namanya perdamaian itu akan terwujud. Bang, kan selama ini Inara dituntut untuk menunjukkan bukti pernikahan siri sama Insanul gitu. Sampai detik ini juga belum terlihat apakah alasannya Inara untuk menahan itu bang, atau seperti apa? Sebetulnya syarat itu kan diberikan kepada suaminya, bukan kepada Inara. Jadi itu bukan hak kami untuk jawab seperti itu. Bang, ini Bang, kan untuk supir Inara Rusli diperiksa terkait illegal akses buka ada CCTV karena ada suara ART yang mendengar suara ART dan mungkin seperti apa? Jadi sini saya luruskan ya, sopir itu tidak tinggal di dalam rumah itu, dia tidak tinggal di situ. Jadi dia ke lantai 2 dan lantai 3 aja dia tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi dia selama ini cuma di lantai 1 untuk datang menjemput segala macam ya, antar jemput anak-anak segala macam. Dan dia tidak diperbolehkan selama ini untuk naik ke lantai 2 dan lantai 3.
Jadi Inara sendiri tidak tahu mengapa itu bisa diambil oleh siapa? Driver. Sama sopirnya itu. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Saya juga udah melihat responnya atau pembicaraan dari pengacara, saya lupa namanya pengacaranya, dari Agung, seperti yang kemarin di BAP, ya kan. Pertama yang saya simak adalah bahwa selama ini supirnya itu adalah yang gaji adalah fee, seperti itu, sampai dengan terjadinya perceraian, sampai dengan sebelum kasus ini ada lah ya kan, seperti itu. Intinya pasca perceraian juga. Itu di statementnya dia ya, yang saya tangkap di media, ya kan, itu adalah digaji oleh fee, seperti itu. Nah, dia pun akhirnya diberhentikan karena adanya dikhawatirkan terlibat dalam adanya kasus yang mengarah kepada Inara, seperti itu. Artinya bahwa supir ini masih di dalam kekuasaan fee. Logika kita begitu. Kenapa? Karena di situ ada gaji yang masih diberikan, yang harusnya haknya Inara setelah pasca pengadilan, pasca perceraian, itu kan sudah termasuk untuk gaji ART, mungkin di situ ada babysitter, di situ mungkin ada supir. Artinya harusnya yang menggaji adalah Inara sendiri. Nah, ini kan statementnya dari pengacara, kalau saya dengar adalah seperti itu. Berhentinya daripada supirnya nanti kena ikut supaya tidak ikut campur atau ikut dalam serta di situ. Nah, itu kan saya melihatnya bahwa berarti kalau begitu kan mereka masih digaji oleh fee sebelum terjadinya adanya CCTV tersebut. Nah, ketiga saya melihat gini, kalau toh kita punya supir, punya AR dan sebagainya, kita gaji, itu nggak mungkin mereka berani. Mau kita ditemukan ada suara apa, kecuali memang ada indikasi di situ pidana pembunuhan atau apa, mungkin lain persoalan kan gitu kan. Nah, apapun yang dia dengar, dia nggak mungkin juga kalau kita punya karyawan yang kita gaji tiba-tiba berinisiatif, ya kan, bukannya menanyakan tetapi adalah dia melihat dari memori atau dia melihat dari CCTV ada apa sih, seperti itu. Yang nggak berani juga, seperti itu logika kami, seperti itu. Makanya kami tidak banyak intervensi kepada Barreskrim masalah illegal access. Kami menghormati, itu juga banyak temuan-temuan yang kami juga tidak tahu, karena yang kami ucapkan adalah apa yang kami lihat di media. Ada hal-hal yang sebetulnya bisa menjadi suatu temuan lah, seperti itu aja sih. Bang, untuk RJ kan ditolak, masih ada usaha untuk perdamaian atau seperti apa sekarang? Ya. RJ itu tetap sampai kasus ini mau dilarikan kemana. Misal kalau memang dia sudah naik BP21, kan kita bisa lakukan juga RJ itu di kejaksaan. Jadi sampai kapanpun RJ itu tetap kita upayakan. Artinya gini, RJ itu adalah kita ajukan di Polda, tetapi kan kita bisa mengupayakan perdamaian di luar Polda sendiri, ya kan? Itu kami yakin, insya Allah memang perdamaian itu akan terwujud, karena kita kembali bahwa ini mereka adalah suami istri, gitu. Saya yakin itu ada jalan keluar. Bang, ini kan Mawar serius banget nih buat laporan perizinan ini. Kalau misalkan nanti RJ atau perdamaian tidak terjadi, Inara juga sudah menyiapkan diri untuk menerima hal pahit gitu, misalkan proses ini terus sampai akhirnya ada putusan hukum yang mutlak gitu dari pengadilan. Pada prinsipnya mereka siap, walaupun memang yang ditekankan adalah prioritas adalah kita bisa berdamai. Ya kan? Kenapa? Karena ini menjadi presiden buruk. Apa yang menjadi presiden buruk? Ini adalah antar suami istri. Yang satu istri sahnya pertama, yang satu istri sahnya kedua, sama-sama lingkup suami istri semua. Dan di dalam ini ya presidennya buruknya apa? Ini akan menjadi kenang-kenangan kalau memang ini akhirnya sampai dengan ke tingkatan hukuman, putusan pengadilan, nanti menghukum sekian tahun, ya kan? Ini sampai kapanpun, dan ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak, bahwa ini ya buruk akan menjadi buruk seperti itu, karena ini suami istri. Masih ada panggilan tambahan nggak Bang untuk? Saya tambahkan sedikit. Pidana itu kan ada dua, pidana formil sama pidana material. Ya.
Pidana formilnya itu, yaitulah bukti yang diajukan oleh Mawa. Bagaimana pidana formilnya itu bukti dijadikan sebagai alat bukti, padahal itu illegal akses. Bagaimana itu materialnya nanti bagaimana bisa berjalan gitu. Sedangkan formilnya sendiri aja itu tidak sah, melawan hukum gitu. Jadi menurut kami buktinya sendiri itu tidak sah gitu. Bagaimana mau dilanjutkan kalau bukti yang diajukan itu tidak sah gitu. Ya gitu aja. Masih ada panggilan tambahan? Bang, kondisi mental Inara sekarang seperti apa? Kan banyak dihujat sama masyarakat di sekarang ini kan ditambah cancel kultur juga dan banyak mungkin job-job yang dibanggakan gitu ya. Sekarang kondisi mental. Nah ini dia, kalau bicara mental udah pasti ya kena mental lah Inara, ya kan? Apalagi ditambah yang terakhir ini dia tidak kunjung tiba anaknya yang memang di bawah pengawasan dia harusnya. Masuk kasus anak itu memang apa ya, tekanannya cukup lumayan lah itu, seperti itu. Jadi udah pasti yang namanya kena mental, ya kan, itu udah pasti seperti itu. Bang, tapi kalau mau udah dipanggil untuk panggilan Inara belum? Untuk panggilan yang dibantu, Iya. sampai sejauh ini kami belum dapat konfirmasi dari Kanis, ya kan, seperti itu. Saat ini yang masih dipanggil, yang kemarin sudah adalah Agung. Setelah itu mereka memang satu-satu tuh ada pembantu rumah tangganya. Nanti larinya kemana? Nanti kita lihat aja. Menurut penyidik itu akan lari kemana? Siapa yang nanti harus dipanggil dan sebagainya? Karena kami belum menghadap dan belum belum menerima update-nya lagi seperti itu. Oke.